Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini perkenalkan dulu nama saya Muhammad Labib Munasa. Saat ini saya sedang berada di Semarang, kota Semarang, tepatnya di Tembalang. Dikarenakan saya sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro. Nah, jadi di video kali ini saya akan eh, membicarakan tentang sesuatu yang terjadi akhir-akhir ini. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini banyak sekali kejadian eh, yang tidak terduga. Contohnya bencana di Sumatera, musibah di Sumatera, dan masih banyak lagi jika kita lihat dari media sosial dan pemberitaan. Coba kita pikirkan. Nah, kejadian-kejadian tersebut itu pasti ada sebab dan tujuannya terjadi. Dan coba kita pikirkan, pasti kejadian-kejadian tersebut kan membuat kita bertanya-tanya mengapa kejadian tersebut terjadi, apa penyebabnya, dan apa ya istilahnya, apa yang ingin disampaikan oleh apa, pembuat kejadian itu kepada kita semua. Jika ditelusuri lebih lanjut, kejadian itu tuh sebenarnya seakan-akan ingin mengingatkan kita dan menyadarkan kita akan sesuatu hal. Dan itu sudah sering terjadi bencananya. Berarti kalau kita pikir-pikir tuh kayak sesuatu hal yang ingin diingatkan ini itu sangat sangat penting dan orang-orang tuh belum bisa menangkap apa satu penting itu gitu. Contohnya kayak misal kita masih sekolah saat kita diingatkan oleh guru kita untuk apa contohnya ya, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, pada saat itu kan sering sekali diingatkan, bahkan hampir setiap hari diingatkan bahwa berbuat baik, ya intinya berbuat baik dan terutama berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, di situ tuh kita belum paham kan maksudnya apa. Kenapa harus seperti itu? Seperti berbuat baik kepada teman dan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Sedangkan kita pada saat itu lagi nakal-nakalnya dan ya merasakan kenikmatan sementara dari nakal perbuatan nakal tersebut. Jadi kan seolah-olah guru kita tuh merasakan seperti ini, seperti kok ini anak-anaknya diingatkan berkali-kali gak paham-paham ya apa pentingnya
apa pesannya gitu, apa ngaruhnya gitu. Padahal itu sangat berpengaruh untuk kehidupan ke depannya kan. Nah, perumpamaan guru dan murid ini itu seperti perumpamaan bencana yang dikasih sama Allah ke kita terus menerus gitu. Seperti kita ini ya kasarannya tuh kayak mengingatkan kita, woi ini loh sadar loh kamu sadar apa sadarlah wahai orang-orang manusia bahwa ini loh yang penting gitu. Pesan ini loh yang penting. Kamu kok nggak nangkep-nangkep sih? Jadinya bencana itu semakin sering di semakin sering terjadi gitu. Dan nambah nambah parah gitu. Misalkan guru kita dulu kan kadang ada yang sampai bentak, apa, lempar kapur lah, apa hapus gitu gitu kan. Dari yang awalnya cuman bilang nasehatin sampai ngelempar kapur. Berarti kan tindakan kita tuh udah kelewatan atau kita nggak ngerti-ngerti gitu. Jadi eh, ya berarti kan, nah tugas kita kan berarti melihat apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh Allah tuh. Kok kita nggak ngerti-ngerti gitu apa yang dimaksud Allah tuh dengan diingatkan lewat bencana-bencana ini. Dan bencana kan untuk semua ini ya, semua orang di dunia kan yang mengalaminya. Ya mungkin hanya beberapa daerah, tapi kan kita bisa ngelihat apalagi sekarang media sosial kan. Nah itu, nah, kira-kira apa tuh pesannya tuh? Apakah kita diingatkan terlalu terlena dengan dunia ini, kayak scroll-scroll HP, medsos, terus main game. Jadi kita diingatkan, woi ingat gitu, kayak kau tuh hidup, kalian tuh hidup gak, waktu kalian bentar gitu. Mungkin. Waktu kalian tuh bentar, hidup kalian kok kalian buang-buang waktunya tuh. Tujuan kalian diingatkan lagi mungkin tujuan kalian hidup tuh apa gitu. Tujuan diciptakannya tuh apa kalian kok malah melenceng gitu. Padahal kan sebenarnya tujuan hidup tuh dikasih buat buat apa? Ya buat kita gitu untuk hidup enak nantinya gitu. Sesuai jalan yang lurus gitu untuk apa gitu. Untuk apa? Untuk ya goalsnya untuk mendapat ridho Allah karena kan kita diciptakan tuh pasti ada tujuan gitu. Begitulah kita introspeksi diri gitu. Mungkin juga apa diingatkan kan misal apa bukan untuk mengeluh gitu bencana-bencana ini kayak mengeluhkan atau malah menyalahkan orang lain gitu nggak salah emang maksudnya argumentasi misal ini tuh gara-gara ini tuh gara-gara ini cuman kan kalau kita lihat ke apa ya intinya tuh kan kayak terjadi tuh kenapa orang itu misal nih ya kenapa misal nih contoh misal ada apa ya gini ada guru yang gak apa ya misal ada orang jahat lah pencopet misal ada pencopet nih jadi pasar atau di jalan itu tiba-tiba
kita dicopet nih uang kita, dompet kita, set gitu. Nah, terus kita dicopet, itu kan hal yang naluriah, kita akan menyalahkan, mengeluhkan pencopet itu kan. "Ay, pencopet itu nggak tahu diri, malah nyopet dompet saya gitu kan." Nah, yang sebenarnya terjadi kan, apa ya, yang sudah terjadi kan terjadi gitu. Jadi yang yang kita, yang hanya kita, yang kita hanya bisa lakukan kan respon terhadap kejadian tersebut kan, dan memahami apa maksud kejadian tersebut tuh terjadi gitu. Toh kita kalau mengeluh kan nggak bisa membalikan waktu agar kita nggak dicopet kan, apa ya gitu kan. Nah jadi ya kita hanya bisa responnya itu yang kita perbaiki, kayak kok bisa aku dicopet ya, apa yang buat siapa sih yang buat copet itu, pencopet itu gerakin agar kita dicopet gitu. Nah, kan sebenarnya ya pencipta copet itu sendiri kan. Nah, pencipta copet itu menyuruh copet itu untuk mencopet dompet kita. Nah, ada tujuannya ke kita ya berarti kan. Kayak pengen ngasih tahu, pengen diingatkan gitu. Nah, diingatkan apa? Itu tugas kita untuk memikirkannya dan berusaha untuk mengingat itu terus berarti. Kan berarti kalau orang diingatkan kan berarti orangnya lupa kan pada saat itu. Dan mungkin Allah tuh pengen ngasih tahu kita tuh berarti ingat terus loh ini, woi, masa lupa? Jangan lupa lah, inget-inget terus biar ya gitu. Tuh. Berarti kan bencana-bencana ini tuh pengen dalam tanda kutip tuh pengen ngingatin kita. Woi, kau tuh udah lupa-lupaan terus loh. Bahkan kayak sengaja lupa bahwa ini loh yang penting, ini loh tujuan hidupmu, beribadah kepada Allah. Dan ya kita emang benar, semakin modernnya zaman tuh, canggihnya teknologi itu, semakin canggihnya teknologi itu, semakin kita tuh apa ya, sering lupa kan tujuan kita hidup, terlena, sering banget terlena. Bahkan ada yang bener-bener nggak tahu tujuan hidup itu apa. Jadi dikasih tahu terus. Jadi tugas kita sekarang terus-terus mengingat itu Allah kita apa yang diperintahkannya dijalanin, apa yang dilarangnya dihindarin. Kan kita sering nggak lakuin apa yang diperintah, ngejalanin apa yang dilarang itu udah masif banget di dunia ini, apalagi kan ditambah kita terlena lupa gitu, kayak kayak suatu yang dilarang tuh kayak seakan-akan tuh dibenarkan gitu dalam masyarakat, dan banyak waktu terbuang kan. Allah perintahkan juga untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin kan. Jadi ya gitu, bencana-bencana ini terjadi, dan memang kan udah dinotis kan, udah dikasih tahu Rasulullah kan, semakin zaman, semakin menuju akhirnya zaman, semakin banyak merajalela
bencana-bencana alam, bencana-bencana musibah-musibah apapun lah. Kayak seakan-akan tuh tahu gitu distraksi atau pengalihan mengganggu, semakin akhirnya zaman tuh pengganggunya tuh semakin banyak gitu, semakin kita tuh dibuat lupa kan tujuan kita hidup di dunia ini gitu. Jadinya wah gila berarti ya, berarti kan sebenarnya Allah tuh sayang ya berarti kita semakin lupa nih, kita semakin diingatkan gitu, nggak dibiarin ya. Sebenarnya bencana tuh buat kita sadar harusnya, sadar bahwa kita tuh gak bisa apa-apa kalau kan atas izin Allah, kekuatan Allah. Mungkin buat ah, bencana-bencana yang terjadi akhir-akhir ini dan gak menutup kemungkinan tuh akan terjadi kepada diri kita masing-masing. Walaupun sekarang misal banyak yang belum terkena dan bencana tuh nggak 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 selalu bencana alam. Tapi kalau sampai bencana alam berarti kan kita diingatkan secara kolektif kan, bukan individu kita. Berarti kesalahannya tuh secara kolektif. Berarti tugas kita tuh mikir kesalahan apa yang secara masyarakat tuh kita lakuin gitu. Dan berarti secara masyarakat juga banyak yang nggak ingat gitu, jarang ingat ke Allah berarti. Diingatkan lagi. Ya itu mungkin. Mari kita renungkan apa kesalahan kita yang kita lakukan secara berjamaah yang membuat kita diingatkan bahwa kita harus selalu ingat tujuan kita, ingat itu tuh kesalahan. Jadi harus kembali ke jalannya. Itu sih. Semua kita selalu diingatkan dan disadarkan atas kesalahan-kesalahan kita, kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Amin dan semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari mahasiswa undip semester akhir, semester 9 berarti. Di kos ini yang ya begitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah, mohon dimaafkan ya teman. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya sendiri. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.